Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlilhu falan tajida min dunihi waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para santri, wali santri, keluarga besar Pondok Pesantren Firdaus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, uhayyikum jami'an bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sangat berbahagia di mana pada kesempatan sore ini kita bisa melanjutkan kembali apa yang kita rencanakan dari kajian-kajian jelang buka puasa, sebagai bentuk dan cara kita untuk meningkatkan diri kita, upaya kita untuk terus menambah agar tercapainya ketakwaan yang Allah telah kehendaki pada kita semuanya di kesempatan Ramadan yang bahagia ini. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih pada tema adab doa. Adab atau etika tentang tata cara kita berdoa. Karena tentu berdoa, kalau kita mencoba untuk mencari kesamaan, adalah pengajuan permohonan, proposal untuk apa yang kita harapkan. Maka tentu ada etika, ada tata cara yang sama-sama kita harus paham. Nah, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin dan hadirat beserta seluruh kaum muslimin dimanapun yang bisa menyimak tentang kajian jelang buka ini, kita akan lanjutkan pada poin ke-8 dari adab kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada poin yang ke-8 ini, hadirin dan hadirat, adalah ayyulih hafid doa, bahwa di antara adab yang dianjurkan ketika kita ini berdoa adalah hendaknya kita serius, hendaknya kita merasa betul-betul berkepentingan, bersungguh-sungguh. Dan di antara bukti keseriusan kita itu, yakni hendaknya kita mengulang dan mengulang. Bahkan kalau saya ingin menerjemahkan dengan kata-kata yang bebas, apa sebetulnya makna al-ilhah? Ilhah maknanya adalah setengah memaksa, sungguh-sungguh meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dapatkan dalam athar Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, ketika menjelaskan kepada kita tentang bagaimana Rasulullah ketika berdoa, bahwa kana alaihi salam idza da'a thalathan wa idza sa'ala thalathan. Bahwasanya adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika ia berdoa, maka ia mengulanginya apa yang ia mohonkan kepada Allah itu 3 kali.
Dan apabila ia meminta, maka apa yang ia mintakan kepada Allah itu diulangnya 3 kali. Allahu Akbar. Sungguh ini adalah bentuk di antara bahwa ketika kita ini berdoa, doa-doa kita itu kita panjatkan dengan sesuatu yang memang kita rencanakan pada saat yang bersamaan, bahwa memang kita adalah betul-betul berharap, ada keseriusan, ada kesungguhan yang perlu untuk kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hadis yang lain, apa yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Mas'ud tadi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan yang kedua ini juga adalah hadis yang muttafaq alaih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Fayaqulu qad da'autu falam yastajibuli. Fa idza da'auta fas'alillaha katsira fa innaka tad'u karima. Hadirin dan hadirat, ada berapa poin pada riwayat yang kedua ini di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita berkenaan tentang etika berdoa, yakni ayyulihha, bersungguh-sungguh, serius dalam kita memohon kepada Allah, di mana Rasulullah menyampaikan Allah pasti akan menjawab doa yang dipanjatkan oleh hambanya selama bahwa dia tidak tergesa-gesa. Artinya tergesa-gesa bahwa ini sebagaimana konten hadis ini, seorang ketika berdoa jangan sekali-kali ia mengatakan aku sudah menyampaikan doaku kepada Allah, tapi kenapa Allah tidak menjawabnya? Ini makna tergesa-gesa dalam kita berdoa. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah melanjutkan dalam hadisnya, jika kalian meminta kepada Allah, maka mintalah, ulangilah sebanyak mungkin. Mintalah yaitu yang banyak. Idza da'auta fas'alillaha katsira. Jika kamu meminta kepada Allah, maka mintalah kepada Allah yang banyak. Kenapa? Fa innaka tad'u karima. Karena sesungguhnya zat yang kamu tujukan doa kamu, yang kamu memohon meminta kepadanya, sesungguhnya dia adalah zat yang sangat murah, yang sangat mulia, yang sangat yaitu pemurah. Allahu Akbar. Begitu Rasulullah memperkenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya. Karenanya, adakah keraguan ketika kita memohon kepada Allah? Atau kenapa kita mesti ragu ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Perlu kiranya saya ulang sekali lagi dari sekian informasi hadis yang telah kami sampaikan pada kesempatan terdahulu, bahwa sesungguhnya Rasulullah juga menyampaikan bahwa doa yang kita panjatkan kepada Allah itu tidak akan pernah terlepas dari 3 hal. Ya. Yang pertama, bahwa mungkin Allah akan memberikan apa yang kita mohon itu dengan sesuatu kebaikan yang Allah segerakan. Yang kedua, bahwa Allah akan memberikan apa yang kita doakan itu dan diganti dengan mengubah atau merubah keburukan yang mestinya menimpa kita, tapi akhirnya Allah alihkan keburukan itu
dan akhirnya tidak menimpa kita. Karena doa yang kita panjatkan. Dan yang ketiga, hadirin dan hadirat, ini menurut kami sesuatu yang luar biasa. Jika kita berdoa, jika tidak pada pertama atau kedua, yang ketiga adalah Allah akan menjadikan simpanan doa kita itu nanti kelak di akhirat akan disampaikan kepada kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Sungguh Allah adalah zat yang maha sempurna, maha kaya, maha pemurah, sehingga kita jangan khawatir bahwa apa yang kita minta itu pasti akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pada poin yang ke-9 dari etika doa yang perlu untuk kita fahami bersama ketika kita ini memanjatkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni ayyaftatihad du'a bi dzikrillahi azza wa jal fala yabda'u bisu'al. Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa jika kamu memohon kepada Allah, maka sebutlah terlebih dahulu asma-asma Allah. Dan jangan kalian ketika menyebut atau memohon doa kepada Allah, langsung kalian meminta dengan sebutan atau permohonan yang memang nantinya akan kalian mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksudkan ini sesungguhnya para ulama kita juga telah menjelaskan, utamanya dalam kitab tafsir, bahwa sebagian para ulama tafsir menjelaskan tentang kandungan surah Al-Fatihah. Kita ketahui surah Al-Fatihah ini banyak sekali riwayat-riwayat yang menjelaskannya dengan hadis-hadis yang sahih. Ya, dengan hadis-hadis yang sahih. Pada saat yang bersamaan, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kandungannya pun karena suratnya tergolong surat yang pendek, maka kita pun akan dengan mudah untuk bisa memahami dari ayat per ayat. Al-Fatihah yang terdiri dari 7 ayat, maka Allah menyebutnya pada ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, bahkan sampai pada ayat yang keempat adalah semuanya total disebutkan tentang asma dan sifat Allah. Maksudnya apa? Kata para ulama kita, sesungguhnya surah Al-Baqarah adalah real kandungannya tentang adab dan etika. Bagaimana caranya kalau kita ini memohon kepada Allah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang meyakini bahwa basmalah adalah bagian dari surah Al-Fatihah, maka pada basmalah kita disebutkan oleh Allah ada 3 asma Allah. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dengan saya menyebut nama Allah, zat yang maha Rahman dan zat yang maha Rahim. Pada ayat yang kedua, Alhamdulillah Rabbil alamin, bahwa segala puji adalah bagi Allah, Rabb semesta alam, Rabbul alamin. Pada ayat yang ketiga, Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah, wahai engkau ya Allah, engkau adalah zat yang maha Rahman dan maha Rahim. Ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin, kita masih
menyebut asma Allah, Maliki Yaumiddin. Dialah Allah sang pemilik hari pembalasan. 4 ayat berturut-turut di awal adalah sifatnya pujian. Sifatnya kita menyebutkan, menghadirkan nama-nama Allah dengan segala sifat kebaikan dan kesempurnaan. Baru pada ayat yang kelima, Allah menyampaikan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadirin dan hadirat, dalam hadis sahih bahwa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam hadis qudsi yang diriwayatkan langsung oleh Rasulullah Muhammad SAW, kalau kita ini menyebut dari ayat pertama sampai ayat keempat, maka Allah senantiasa menimpali bacaan kita itu dengan kalimat Majjadani Rabbi. Wahai makhluk-makhluk yang ada di sekitarku, lihat, itu hambaku memujiku. Ketika disebutkan ayat berikutnya, Hammadani Rabbi, Hammadani Abdi. Perhatikan bagaimana, lihat hambaku itu sedang memujiku. Kalau disebut lagi, maka athna alayya abdi. Perhatikan bahwa hambaku sedang menyanjungku. Subhanallah, bahwa inilah di antara etika yang perlu untuk kita fahami, sehingga dalam banyak hadis di mana Rasulullah SAW mengomentari tentang doa-doa yang baik yang disampaikan oleh para hambanya, maka di sana senantiasa ada para hamba Allah yang menyebutkan, Ya al-ahadus somad alladzi lam yalid wa lam yulad, Ya Sami, Ya Latif, Ya Ghafur. Maka ini semuanya adalah gambaran tentang bagaimana kita ini ingin menghadirkan sifat-sifat Allah sesuai dengan apa yang nanti kita mohonkan. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan bagi Allah atau milik Allah itu nama-nama yang sangat baik, dan karenanya serulah dengan nama-nama yang kalian kehendak. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lihat seperti apa bahwa ketika kita berdoa, yaitu kepada Allah dengan menyebutkan ini, ada beberapa riwayat yang perlu untuk kita hadirkan sebagai kesempurnaan penjelasan dari poin yang ke-9. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu du'a biqauli subhana rabbiyal ali, subhana rabbiyal a'la, subhanal wahhab. Jadi Rasulullah menyebutkan, wahai zat yang maha tinggi, wahai zat yang maha tinggi, wahai zat yang maha pemberi. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sunnah yang perlu untuk kita hadirkan bahwa kita ini memuji Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam etika ini adalah hendaknya ketika kita memulai membaca doa, bacalah sholawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan sholawat di awal, sebagaimana hadis yang disampaikan, yakni qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sa'altumullah azza wa jalla hajatan fabda'u bis shalah alayya fa innallaha ta'ala akram
min ayyus ala hajataini fa yaqdi ahadihima wa yuraddal ukhra. Rasulullah menyampaikan, jika kalian memohon kepada Allah suatu hajat, maka bacalah terlebih dahulu sholawat atas diriku, sesungguhnya kalian sedang menyeru kepada Zat yang maha mulia, yang maha pemurah. Jika kalian memohon dua hal urusan, maka pantang bagi Allah mengabulkan yang satu dan meniadakan yang lain, atau tidak menjawab yang lain. Subhanallah. Subhanallah huwal ghani. Subhanallah huwal wahhab. Wa subhanallah huwar rahmanur rahim. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ke-10 dari adab dan etika yang penting untuk kita fahami bersama ketika kita memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni al-adabul batin. Wa huwal aslu fil ijabah. Yang dimaksudkan pada adab yang ke-10 ini, hadirin dan hadirat, bahwa sesungguhnya disebutkan oleh para ulama dan banyak riwayat-riwayat yang mengisahkan tentang kenapa doa seseorang itu tidak terkabulkan. Ini adalah terkait dengan etika batin kita, jiwa kita, hati kita. Apa yang terkait yaitu dengan hati ini? Yang terkait dengan hati atau jiwa kita ini adalah bahwa ada sisi taubat yang perlu kita hadirkan sebelum kita ini memohon kepada Allah. Ada hadis yang panjang yang diriwayatkan tentang bagaimana seorang berdoa dengan khusyuk, dengan cucuran air mata, menengadahkan tangannya ke langit, sungguh-sungguh, ya, sungguh-sungguh, sampai dia tidak sampai karena begitu seriusnya dia ini tidak lagi memperhatikan bagaimana kondisi rambutnya atau kondisi fisiknya. Dalam riwayat itu, secara singkat kami sampaikan, Rasulullah SAW kemudian berkomentar, fa anna yustajabulah. Bagaimana mungkin orang yang seperti ini akan dikabulkan doanya? Karena ternyata kata Rasulullah SAW tentu disampaikan oleh Allah lewat wahyu bahwa famakaluhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram. Kata Rasulullah, karena sesungguhnya tidak dikabulkannya itu disebabkan karena makanan yang dia makan haram, minuman yang dia minum haram, pakaian yang dia kenakan juga pakaian yang haram atau bersumberkan dari sesuatu yang haram. Karenanya kata Rasulullah, fa anna yustajabulah. Bagaimana mungkin ia akan dikabulkan doa. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Ghazali, kalau kita membahas tentang poin yang ke-10 ini, beliau banyak menukil riwayat-riwayat terkait dengan kondisi kemarau yang berkepanjangan yang dialami oleh Bani Israel. Banyak riwayat yang menyebutkan atau meriwayatkan tentang kondisi Bani Israel yang ditimpa qahd, yakni kemarau yang berkepanjangan. Sehingga mereka ada dalam satu riwayat menyampaikan sampai memakan bangkai, bahkan ada yang memakan anak-anak kecil
ya, anaknya sendiri karena kelaparan atau karena kehausan, ya, dia makan, ya. Dalam kondisi yang seperti itu, atau dengan berbagai yaitu riwayat, wallahu a'lam bishawab, apakah qahat ini atau kemarau panjang ini terjadi berulang, ya, sebagaimana pandemi yang sekarang kita alami ini, sepanjang yaitu sejarah Islam, ternyata tidak hanya terjadi sekali, tapi tidak kurang dari 5 kali terjadi. Nah, riwayat yang berbeda-beda ini secara umum menyampaikan atau menginformasikan kepada kita bahwa Allah menyampaikan kepada para nabinya, saya tidak akan mengabulkan doa-doa kalian. Betapapun semua orang telah kalian ajak. Dalam satu riwayat disebutkan, kata Allah, bagaimana mungkin aku akan mengabulkan doa-doa kalian, sementara an-namimah, yakni perilaku mengadu domba, itu menjadi sifat atau karakter di antara kalian. Maka ketika disampaikan seperti itu kepada para rasul atau kepada para nabi yang saat itu mendampingi mereka, maka para rasul pun kemudian mengajak bertaubat umatnya dari perilaku yang Allah informasikan kepada. Dan begitu mereka telah bertaubat dan menghilangkan karakter itu dari kehidupan mereka, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengistijabahi doanya dan mengirimkan hujan dari langit yang begitu deras dan membawa keberkahan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, maka kita pun juga pernah mendapatkan satu riwayat pada masa tabi'in. Pada masa tabi'in. Bahwa penduduk Irak saat itu ditimpa juga kekeringan yang berkepanjangan. Sampai-sampai dalam riwayat tersebut binatang-binatang pun sudah merasa kesulitan untuk minum, sehingga semua ulama, semua masyarakat dihimbau untuk keluar ke tanah lapang melakukan doa ul-istisqa atau sholat al-istisqa. Apa yang terjadi? Hari pertama mereka keluar dan ternyata Allah belum mengabulkan. Hari kedua mereka keluar dan ternyata hujan pun belum kunjung datang dari langit. Sampai hari ketiga mereka keluar dan ternyata Allah juga belum menurunkan keberkahannya dari langit. Lalu para ulama, karena tentu ini menjadi tanggung jawab secara mental, secara pribadi, secara psikis, bagaimana mereka juga yang telah keluar, telah melakukan muhasabah, telah melakukan introspeksi, dan seterusnya, tetapi juga belum dikabulkan. Maka ternyata saat sebagian para ulama ini melakukan sahar, melakukan mudzakarah, duduk-duduk di masjid, maka tanpa disengaja mereka pun melihat seseorang, tentu karena dalam kegelapan malam tidak terlalu jelas siapa orang tersebut yang datang. Tanpa disengaja, para ulama ini pun kemudian melihat bahwa
seorang hamba tadi masuk ke masjid dan kemudian dia berdoa. Dia melakukan sesuatu, dia bermunajat tidak lama di masjid, dan kemudian doa yang dia sampaikan tadi terkesan biasa dari seorang yang biasa, karena memang bukan pembesar atau tokoh masyarakat Baghdad saat itu yang mereka kenal. Tetapi subhanallah, dari lisan seorang hamba yang biasa, dengan doa yang biasa, ternyata begitu orang ini selesai berdoa, Allah menurunkan hujan dari langit dengan derasnya. Allahu Akbar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami ingin menutup terkait pada poin yang ke-10 dari etika doa ini, bahwa yang dimaksudkan bahwa hendaknya kita ini menghadirkan adab-adab batin kita, yakni taubat. Jika kita ini merasa ada dosa-dosa yang memang telah pernah kita perbuat, atau raddul madzalim, ya, kita mengembalikan hak-hak orang. Jika kita merasa bahwa ada hak orang yang memang pernah kita ambil dengan tidak semestinya atau dengan kezaliman, kita melakukan istighfar, ya. Karena sesungguhnya siapa di antara manusia ini yang tidak pernah merasa melakukan kekhilafan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya adab batin inilah yang kadang-kadang tidak dipahami oleh orang atau tidak begitu paham, karena biasanya melihat kekeliruan pada orang lain itu tampak jelas, sementara kesalahan yang ada pada pribadi itu tidak segera nyata di hadapan dirinya sendiri. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan tersampaikannya 10 poin etika dalam kita berdoa kepada Allah, maka kami sangat berharap mudah-mudahan 10 etika ini bisa kita pahami dengan baik, bisa kita cerna dengan baik di saat bahwa kita ini berada dalam bulan Ramadan, di saat kita ini sedang dibelai oleh Ar-Rahman, di saat kita ini sedang dipanggil-panggil oleh kekasih kita, Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu. Tidakkah hati kita tergugah sementara Allah menyampaikan ud'uni, serulah aku, mohonlah kepadaku. Dan dalam ayat tersebut, subhanallah, Allah itu melanjutkan firman-Nya, ud'uni astajib lakum. Tidak ada kata-kata yang memisahkan, tidak ada jeda waktu, tidak kemudian Allah mengatakan nanti, bukan. Tetapi Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Serulah, mohonlah, dan aku kabulkan. Aku jawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan tersampaikannya 10 poin ini juga, kami sangat berharap mudah-mudahan ini bisa membantu kita semuanya, bisa memperjelas kepada kita semuanya bagaimana kita bisa menjadikan doa-doa kita ini semakin berkualitas. Doa-doa kita juga tentu semakin kita bisa
memastikan bahwa Allah Subhanahu wa taala insya Allah akan mengabulkannya, karena etika tata caranya kita telah lakukan dengan sebaik mungkin atau dengan seihsan mungkin. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada setiap kita untuk berperilaku ihsan, berperilaku profesional, berperilaku yang maksimal. Dan termasuk ketika kita berdoa pun hendaknya kita bisa membangun dan melakukan doa-doa kita lakukan dengan semaksimal mungkin, dengan seihsan mungkin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah pada kesempatan sore ini kita tutup majelis kita dengan doa. Ini sebagai bentuk, yaitu aplikasi. Dan kita coba ya lihat doa-doa yang ma'thur yang disampaikan oleh Allah lewat Al-Quran atau yang disampaikan oleh Rasulullah lewat hadis-hadisnya. Kita akan lihat atau kita akan doa bersama, dan kami pandu. Kita akan membaca ayat-ayat terakhir dari surah Al-Baqarah sebagai bentuk doa. Tentu ini adalah doa yang paling bagus, karena ini langsung Allah Subhanahu wa taala yang memilihkannya untuk kita semuanya. Untuk itu marilah kita awali doa kita pada kesempatan sore ini dengan membaca istighfar terlebih dahulu. Kami berharap seluruh santri, kami berharap kepada seluruh wali santri, mudah-mudahan persiapan fisik untuk berbukanya sudah selesai, dan pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita bisa bersama-sama untuk berdoa. Doaul akhi fi dhahril ghaib, bahwa doa saudara kita di tempat yang jauh, yang tidak bisa dipandang atau yang tidak hadir di tempat yang sama, maka sesungguhnya itu adalah bagian di antara kriteria doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian perangkat sarana yang Allah berikan kepada kita. Ini Ramadan, kita sedang berpuasa, kita sedang mengupayakan untuk keterpautan hati-hati kita untuk bermunajat kepada Zat yang Maha Tunggal, Zat yang kita yakini Dia adalah Al-Qadir, Zat yang kita imani bahwa Dia adalah Allah yang Maha Ghani, yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli ala habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribum mujibu da'awat. Ya qadiyal hajat, Allahumma inna nas'aluka ya Rabbana. Allahumma ya Rabbana ya Rahmanu ya Rahim. Allahumma ya Rabbana ya Sami'u ya Alim. Istajib du'a'ana ya man katabas siyama ala ibadihil mu'minin. Allahumma ya Rahim, taqabbal minna siyamana. Allahumma taqabbal minna siyamana. Allahumma taqabbal minna qiyamana.
Allahumma taqabbal minna sholawatina. Allahumma taqabbal minna ruku'ana wa sujudana. Allahumma taqabbal minna qiyamana ya Rabbana. Allahumma ya Sami, nas'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw ista'thartahu fi ilmil ghaibi indaka aw 'allamtahu ahadan min rusulika. Nas'aluka ya Rahman, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana waghfir lana waghfir lana waghfir lana. Allahumma ighfir dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Nas'alukal jannataka ya Rabb. Nas'aluka jannataka ya Rabb. Nas'aluka firdausal a'la. Wa na'udzubika minan nar. Allahumma barik lana barakata Ramadan. Allahumma barik lana barakata Ramadan. Allahumma arhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, rahmatilah kami. Ya Allah, bebaskanlah kami. Angkatlah pandemi ini dari lingkungan kami, dari masyarakat kami, dari seluruh kaum muslimin, dari seluruh negara-negara Islam, khusus wabil khusus negara kami yang kami cintai, Indonesia ya Allah. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah selamatkan kaum muslimin dari wabah yang semisal ini pada masa-masa terdahulu, sungguh Engkaulah yang telah menyembuhkan Ayyub. Sungguh Engkaulah yang telah menyembuhkan dan memberikan penawar kepada Bani Israel. Karenanya ya Allah, berikanlah juga kepada kami, kepada kaum muslimin, kepada umat ini, agar kami bisa kembali beraktivitas sebagaimana biasa. Agar seluruh lembaga pendidikan kami bisa kembali beraktivitas sebagaimana biasa. Agar para santri-santri kami yang sedang proses menghafal kitab-Mu, Al-Quran, bisa mereka bertemu dengan ustadz dan ustadzahnya sebagaimana lazimnya. Agar mereka bisa melakukan tasmi', bisa melakukan murojaah, bisa melakukan setoran tahfidz mereka kepada para ustadz dan ustadzahnya. Allahumma ya Rabbana ya Sami'u ya Alim, taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa birridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.